Perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Apa itu perlindungan tenaga kerja di Indonesia? Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan tenaga kerja ada 5 pasal. Yang pertama, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 2004 tentang penyesalan perselisihan hubungan industrial. Pemerintah mengatur perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tetapi sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dalam hal yang dialami buruh migran masih dipandang sebagai komoditas untuk memenuhi permintaan pasar dan bukan pekerja Indonesia di luar negeri yang wajib dilindungi mereka, sehingga hak-hak para buruh migran untuk dilindungi oleh hukum di negara tempat mereka bekerja terabaikan. Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. 3 masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia adalah, yang pertama itu banyaknya pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah. Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atau dasar apapun, hak untuk mengembangkan potensi pekerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Berikut ini anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama, Maizora Putri Arianti, Mira Seraya, Putri Ariska, Rika Setiawati, Zara Mekaki, Nanti, Zaindita, Vela, Sabrina. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.